Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jambi TV yang ada di rumah. Apa kabarnya pada malam hari ini? Tentunya semoga seluruh pemirsa Jambi TV yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan tentunya kami tetap terus mengingatkan kepada seluruh pemirsa Jambi TV untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar kita bisa sama-sama membantu menekan penyebaran virus COVID-19 di Provinsi Jambi khususnya. Senang sekali tentunya pada malam hari ini saya Fitria Putri Ramadian kembali menyapa Anda semua tentunya di program Talk Show eksklusif Jambi TV. Dan pada malam hari ini senang sekali tentu saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini yang akan membahas mengenai tema kita yaitu pembenahan infrastruktur jalan milik pemerintah Provinsi Jambi. Untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan dan menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio Jambi TV saat ini yaitu merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, ada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fauzi Amsori MT. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa Jambi TV selain itu juga sudah hadir bersama kita di sini yang merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, ada Bapak Insinyur Muhammad Fauzi MT. Selamat malam Bapak. Malam. Sehat Bapak ya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa Jambi TV itu tadi narasumber kita pada malam hari ini tentunya akan membahas mengenai tema kita yaitu pembenahan infrastruktur jalan milik pemerintah Provinsi Jambi. Untuk itu saya mungkin langsung saja berbincang dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya mungkin terlebih dahulu ingin berbincang kepada Bapak Kadis PUPR, ada Bapak Muhammad Fauzi di sini. Bapak, seperti tema kita pada malam hari ini mengenai pembenahan infrastruktur jalan milik Provinsi Jambi nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu untuk jumlah total infrastruktur jalan milik Pemprov Jambi sendiri pada saat ini berapa banyak nih Pak? Terima kasih. Menjawab pertanyaan itu bahwa jumlah ruas jalan provinsi itu 1032 km. Dan yang terpanjang itu Simpang Pelawan Batangasai itu 128, kemudian Sabak ke Ujung Jabung 112 km, kemudian Simpang Pulau Rengas sampai dengan Jangkat itu kurang lebih 123. Kemudian yang Suakandis, Desa Simpang itu 72 km. Itu yang ruas jalan yang terpanjang saat ini ya Pak ya. Dari belum yang lain lagi kan? Belum yang lain-lain lagi. Nah, itu dari kurang lebih yang total ruas jalan itu sendiri tadi yang kurang lebih ada 1000 km di Provinsi Jambi ini teh. Iya. Bagaimana nih Pak menurut Bapak kondisi infrastruktur milik Pemprov Jambi saat ini sendiri dari kurang lebih sepanjang 1000 km tersebut? Terima kasih. Jadi kondisi jalan itu kita kategorikan ada kondisi mantap, ya. Kondisi mantap itu terdiri dari kondisi baik dan fungsional. Yang kedua rusak ringan dan rusak berat. Dan untuk sekarang ini memang kita akui terjadinya penurunan kondisi mantap. Yang tahun lalu kita sudah mencapai 77%. Akibat adanya pemeliharaan yang kurang, karena kita tahu kita saat ini lagi pandemi COVID-19 sehingga kita merekopusing dari pemeliharaan jalan-jalan tersebut. Sekarang kondisinya itu sudah kita evaluasi itu sedikit menurun menjadi 76, kurang lebih 82. Jadi terjadi penurunan kurang lebih 1% seperti itu. Oke, tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa tentu kita tahu bahwa kita tengah mengalami musibah pandemi COVID-19 ini Pak, dan banyak juga ruas jalan yang menurun untuk pemeliharaannya sendiri. Nah, sejauh ini apa nih Pak upaya pemerintah yang dilakukan untuk memaksimalkan kembali pemeliharaan jalan tersebut? Ya, salah satunya kita melakukan pemeliharaan tersebut melalui swakelola. Karena kalau kita melalui kontraktual itu mungkin akan sedikit sekali yang bisa kita capai. Sebagai contoh untuk tahun 2021 ini
anggaran untuk jalan khusus Tiga Bina Margaan itu sangat drastis menurun. Hanya tersedia 68 miliar. Sementara jalan yang kita tangani 1032. Artinya ini kita lakukan swakelola supaya jalan itu tetap fungsional. Di samping itu juga kita dapat kucuran dari DAK. Itu kurang lebih 36 miliar. Itu untuk proses peningkatan jalan. Tentunya ini sesuai dengan skala prioritas yang kita tentukan. Baik, nah dari kondisi jalan yang saat ini mungkin pemeliharaannya juga kurang karena beberapa faktor juga nih Pak. Kalau bisa dikalkulasikan berapa persen nih Pak jumlah jalan Provinsi Jambi yang saat ini bisa dikategorikan rusak ataupun rusak berat seperti itu Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, jalan Provinsi Jambi sedikit menurun, yang tadinya 77% kondisi mantap, sekarang sedikit menurun, itu sekitar 76 sekian tadi. Jadi kurang lebih hampir 28 sekian persen ya, itu yang kondisi yang memang harus kita tangani. Oke, baik. Jadi tentunya saat ini pemerintah tengah memfokuskan untuk pemeliharaan dan peningkatan kembali infrastruktur jalan di Provinsi Jambi itu sendiri, Pak. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, Pak. Di sini ada Bapak Ahmad Fauzi Ansori juga yang sudah bergabung bersama kita. Pembahasan kita masih sesuai tema, yaitu pembenahan infrastruktur jalan milik pemerintah Provinsi Jambi nih, Pak Fauzi. Kali ini Bapak dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, bagaimana nih Pak Bapak melihat kondisi infrastruktur jalan khususnya milik Provinsi Jambi? Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan hasil kunjungan kami ke lapangan Komisi 3 tentang kondisi infrastruktur milik Provinsi Jambi, ini kan program dan anggaran direncanakan 5 tahunan di dalam RPJMD, dan hari ini sebenarnya momennya tepat ini kita berdialog. Kita ingin mengedukasi masyarakat agar informasi yang diterima oleh masyarakat tentang kondisi infrastruktur jalan ini jangan nanti beda gitu. Apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan kami wajib, karena kami ini dipilih rakyat. Oleh karena itu juga harus menyampaikan sesuatu yang benar kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat dari indikator kinerja utama di pemerintah, khususnya di Dinas PUPR, yang kami tangkap, ini kan ada target capaian kinerja pembangunan infrastruktur kita kan lebih kurang 80,6% ya. Dan hari ini existing ini kan kondisinya baru 76-an ya, 76,51%. Dan betul, kalau memang membandingkan antara target dengan realisasi di tahun 2020, di tahun kelima dari RPJMD Jambi Tuntas, ini memang mencapai 98. Tapi menjadi pertanyaan, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kita tadi, bahwa ya hasil kami turun ke lapangan memang sangat memprihatinkan gitu. Kondisi jalan kita hari ini ditambah didorong oleh beberapa faktor seperti iklim yang cuaca ekstrim, curah hujan, kemudian ketersediaan anggaran yang di PU. Bayangkan kalau kita bandingkan saja dari tahun 2019 ke 2020 dan 2021. Di 2019 itu anggaran PU itu masih di atas 800 miliar. Idealnya alokasi anggaran itu untuk ke PU-an itu 25%, tapi pemerintah hari ini juga dengan berbagai pertimbangan tidak bisa memenuhi itu. Maka kesimpulannya adalah ketika jumlah anggaran, alokasi anggarannya kecil, untuk menangani jumlah ruas jalan yang ada 48 ya Pak Kadis ya, 48 ruas jalan sepanjang 1032,8 km di Provinsi Jambi, sudah dipastikan memang tidak seluruh ruas jalan itu tertangani. Maka hasil kami kunjungan ke lapangan, dan Pansus sedang bekerja nih, Pansus 3 sedang bekerja untuk mempelajari laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi. Kesimpulannya memang masih banyak jalan-jalan provinsi yang hari ini dalam kondisi rusak. Dan itu memang berbeda karena Jambi ini dibagi 3 kawasan ya, barat, tengah, timur ya. Kalau di kawasan barat dan tengah ini relatif
dikatakan mantap tadi kita bisa pahami gitu. Tapi ketika kita berbicara ruas jalan yang berada di kawasan timur Provinsi Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Timur dan Barat, Ya. ditambah lagi dengan kondisi alamnya ini kan tanahnya juga bergambut, ini tingkat kerusakannya itu lebih besar. Lebih besar. Justru sebenarnya 76,51% itu akumulasi. Akumulasi panjang jalan yang kondisi mantap sesungguhnya itu berkontribusi jalan mantap itu di kawasan barat dan tengah. Iya. Nah, oleh karena itu ini menjadi PR pemerintah ke depan. Ya, kita pahami bahwa di 2019 ada bencana COVID-19. Kemudian 2020 ini anggaran PU terkoreksi dari 800 miliar lebih menjadi 420 miliar. Artinya banyak sekali anggaran-anggaran yang harusnya dinikmati oleh rakyat untuk pembangunan infrastruktur itu memang sementara waktu dipending pembangunannya. Nah, kalau kita lihat kebijakannya mempending pembangunan infrastruktur, maka yang terjadi adalah semakin parahnya kondisi jalan rusak ringan menjadi rusak berat. Rusak berat mungkin menjadi tidak bisa fungsional dia. Dan ini akan berpengaruh terhadap arus barang angkutan dari sumber daya alam kita di Provinsi Jambi, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi. Nah, itu yang kita tangkap, ya kita prihatin hari ini. Terlebih ya ini mohon maaf, di tengah-tengah fiskal kita bergeser dari sedang ke rendah. Ini fiskal kemampuan keuangan daerah kita ini sudah bergeser dari sedang ke rendah. Ini berdasarkan PMK yang terbaru. Ini semakin memperparah kondisi infrastruktur kita karena kita tidak punya uang. Bayangkan PU tahun ini hanya 328 miliar, itu pun termasuk belanja pegawai. Sementara ruas jalan yang mau ditangani ini 1032 itu juga cukup panjang dan membutuhkan anggaran. Idealnya dalam 5 tahun perencanaan di EDOM RPJMD itu yang kami tangkap harusnya minimal 7 triliun. 7,2 triliun ya Pak Kadis ya. Ini hitungan kami di Komisi 3. Tapi nyatanya 5 tahun ini hanya lebih kurang 2 sampai dengan 3 triliun. Itu pun tidak sampai. Jadi ya kalau kondisi hari ini jalan kita memprihatinkan, ya wajar karena memang anggaran tidak ada. Tetapi menurut hemat kami tugas pemerintah, tanggung jawab pemerintah itu menjaga agar bagaimana infrastruktur jalan ini bisa baik sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, ini menjadi PR kita dan menjadi catatan Komisi 3 di LKPJ-nya Bapak Gubernur Jambi di periode 2016-2021 ini. Seperti itu. Baik, jadi itu yang Bapak dapatkan dari terjun ke masyarakat langsung. Dan tentunya juga sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi banyak aktivitas yang terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana nih Pak hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat sendiri mengenai infrastruktur Provinsi Jambi saat ini yang disampaikan kepada Komisi 3 DPRD? Iya, berdasarkan hearing-hearing kami dengan apa yang dilakukan Komisi 3 bersama mitra kerja dan adanya pengaduan masyarakat tentang kondisi infrastruktur ini, memang dipastikan bahwa kita memang harus kerja serius untuk membangun infrastruktur kita ke depan kan, karena memang ini menjadi urat nadi perekonomian khususnya di kawasan timur Provinsi Jambi lah ya. Barat itu sebagian lah, tapi rata-rata seperti kalau kita cerita Sungai Penuh Kerinci ya relatif bagus jalannya, apalagi ini kan dengan ada pengalihan status jalan provinsi dari Bangko sampai dengan batas Tapan ya. Ini kan diambil oleh nasional. Ya, kemudian di dalam wilayah Kerinci sendiri relatif lebih bagus. Tapi kalau turun sedikit, misalnya Merangin, apalagi di Batangasai, ya di Simpang Pelawan Pelawan sampai Pekan Gedang sampai ke Morat-Talang sampai ke Tambak Ratu itu, ya memang kondisinya memprihatinkan. Ditambah musim hujan. Nah, satu hal yang mempercepat jalan kita rusak ini kan terjadinya aktivitas ekonomi, angkutan barang dari sumber daya alam kita yang melampaui dari kapasitas jalan. Maka sekarang dikenal dengan overdimensi dan overloading terhadap angkutan. Itu mempercepat kerusakan jalan. Umur teknis jalan itu semakin pendek. Karena memang kapasitasnya tidak dipersiapkan untuk angkutan berat seperti itu. Ditambah dengan curah hujan yang tidak menentu ya, atau kita kenal dengan cuaca ekstrim ini yang membuat percepatan kerusakan jalan di Provinsi Jambi ini juga semakin menjadi perhatian. Nah, apa strateginya di tengah-tengah pandemi Covid ini? Anggaran kecil
Maka kita sepakati pemerintah dengan DPR dalam hal ini bagaimana ruas jalan 1032 itu pastikan dia fungsional. Artinya kalau fungsional ada kerusakan tangani sementara supaya mobilitas itu juga bisa lancar. Itu yang dilakukan hari ini gitu. Dan tentunya harapan masyarakat tidak tahu apakah pemerintah daerah ini ada uang atau enggak. Yang tahu mereka adalah bagaimana jalan itu baik bisa dilalui sehingga bisa mengangkut hasil-hasil produksi sumber daya alam kita dan ekonomi mereka terjamin gitu, akibat aktivitas itu. Baik. Apa nih Pak yang diharapkan dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi ini sendiri terhadap pemerintah untuk upaya-upaya yang dilakukan ke depannya untuk memaksimalkan pemeliharaan dan tentunya juga memperbaiki jalan-jalan yang rusak tersebut di Provinsi Jambi, walaupun dengan anggaran yang mungkin belum tercukupi atau belum memadai tersebut? Ya, yang pertama memang pemerintah harus punya inovasi gitu untuk menggali potensi sumber daya pendapatan asli daerah kita agar PAD kita meningkat dan bisa membiayai pembangunan. Yang kedua juga melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, kan ada dana DAK ya. Tapi ternyata juga dana DAK juga tidak bisa menjawab persoalan infrastruktur kita di Jambi ini. Oleh karena itu harapan kami dari DPR kepada pemerintah konsistensi gitu ya. Jadi politik will pemerintahnya yang harus jelas gitu ya. Di tengah-tengah pandemi Covid, infrastrukturnya juga mulai jelek, maka konsistensi perencanaan anggaran yang harus dipertahankan. Dia harus memfokuskan kepada belanja-belanja yang sangat-sangat prioritas. Nah, seperti jalan ini kan prioritas nih. Kalau aturannya kan harus disediakan 25% dari total APBD. Tapi nyatanya hari ini nggak sampai 5% pun nggak sampai gitu ya. Itulah kondisi kita hari ini di Provinsi Jambi. Baik, tentunya pemirsa Jambi TV, pembahasan kita semakin menarik pada malam hari ini dan nanti kita juga akan meminta tanggapan langsung dari Kadis PUPR Provinsi Jambi. Tentunya kita masih akan kembali berbincang dengan dua narasumber kita pada malam hari ini masih di program Talk Show eksklusif Jambi TV.